Halo rekan-rekan, melanjutkan video tutorial sebelumnya tentang pivot table. Yang akan saya bahas sekarang adalah salah satu komponen pelengkap pada pivot table, yaitu pivot chart. Sesuai dengan namanya, pivot chart digunakan untuk memvisualisasikan kesimpulan data dalam bentuk chart yang bersifat dinamis. Agar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh penerapan saja. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini berisikan data jumlah order atau order quantity untuk produk sepeda dan aksesorisnya. Datanya lumayan kompleks. Pada tabel ini terdapat sekitar 60.000 baris data. Nah, untuk mempermudah pengelolaan data, tabel ini sudah saya rubah menjadi objek tabel dengan nama tabel T data. Sebagai contoh, misalkan saja dari tabel ini kita membutuhkan sebuah dashboard yang berisikan data total quantity untuk region, baik dalam bentuk pivot table report juga dalam bentuk pivot chart. Kemudian kita juga membutuhkan data total quantity untuk tiap warna atau color dalam bentuk report dan chart. Kemudian data total quantity untuk tiap subkategori dalam bentuk report, dan terakhir adalah filtering data berdasarkan kategori dan order date. Pada sheet dashboard sudah saya buatkan pivot table report untuk total quantity berdasarkan region, dan ini sudah saya beri nama yaitu P region. Kemudian pivot table report untuk total quantity berdasarkan warna juga sudah saya buat dan sudah saya beri nama yaitu P color. Bagaimana cara membuat pivot table report ini? Rekan-rekan bisa mengikuti video part sebelumnya yaitu tentang pembuatan pivot table. Kita lihat lagi kebutuhannya. Jadi yang ini sudah kita buat, saya beri tanda misalkan seperti ini. Berarti yang belum ada adalah pivot chart untuk region dan color. Nah, sebetulnya kita bisa langsung membuat pivot chart ini dari pivot table report yang sudah ada jika kebutuhannya memang sama. Contohnya, kita kan sudah memiliki pivot table report untuk region dan kita membutuhkan pivot chartnya juga. Berarti tinggal kita klik pada pivot table report ini, lalu pada tab pivot table analyze tinggal kita klik pivot chart, pilih bentuk chartnya, dan selesai. Namun cara seperti ini sangat tidak disarankan. Alasannya karena report dan chart ini akan selalu terhubung satu sama lain. Contohnya, jika misalkan saya tambahkan field lain pada report ini, misalkan saja field kategori ini saya tambahkan ke bagian kolom, perhatikan bentuk chart ini akan berubah juga. Kenapa? Karena memang pivot chart ini terhubung dengan pivot report yang ada di sini. Jadi saya hapus lagi chartnya dan saya hapus juga field kategori ini agar kembali ke data semula. Jadi bagaimana cara membuat pivot chart yang disarankan? Nah, solusi yang disarankannya adalah kita harus membuat pivot table report yang khusus digunakan untuk pivot chart. Jadi dalam contoh ini kita harus membuat pivot table report lagi, baik untuk region maupun untuk color. Jika kita buat dari awal jelas akan memakan waktu. Solusinya kita bisa gunakan copy paste biasa. Jadi saya pilih dulu pivot table report yang pertama, tinggal kita copy dan kemudian kita paste atau salin. Misalkan saja saya paste ke sel E4, Ctrl V, kita ganti namanya langsung, masuk ke, saya pilih dulu pivot table report yang kedua, masuk ke pivot table analyze, saya klik di pivot table name dan misalkan saya beri nama P region underscore chart, kemudian enter. Saya tambahkan akhiran chart ini agar ada bedanya dengan pivot table report yang pertama, juga untuk menjelaskan bahwa report ini nanti hanya akan digunakan untuk chart saja. Berikutnya kita langsung buatkan saja pivot chartnya. Jadi saya klik pada P region chart ini, kemudian pilih tab pivot table analyze dan kita klik pivot chart. Kita pilih bentuk chartnya, misalkan saja saya pilih bentuk area, klik OK dan chartnya sudah ditampilkan.
Sama dengan objek lainnya, pivot chart ini juga sebaiknya kita beri nama khusus. Jadi pastikan chartnya dalam kondisi terpilih. Kemudian pilih tab Pivot Chart Analyze. Lihat di bagian kiri di sini ada bagian chart name, tinggal kita klik di sini dan tinggal kita isikan nama yang diinginkan. Misalkan saja saya beri nama C region. C ini maksudnya chart ya. Jadi chart untuk region, kemudian enter. Kemudian yang berikutnya, karena chart ini dihasilkan dari pivot report yang ini, artinya report yang ini sebetulnya tidak dibutuhkan karena hanya sebagai jalan untuk pembuatan chart ini saja. Jadi kita atur penempatannya agar report ini tertutup oleh chart yang ini. Kita atur tingginya, misalkan sampai baris ke-27, kemudian lebarnya saya atur mungkin sampai kolom J rasanya cukup. Seperti ini. Berikutnya perhatikan pada pivot chart ini terdapat tombol keterangan yaitu total quantity dan region. Jika tombol-tombol ini dirasa mengganggu dan tidak dibutuhkan, kita bisa menyembunyikannya. Caranya, dalam kondisi chart ini terpilih, kita klik Pivot Chart Analyze, kemudian kita klik Field button, dan kita pilih Hide All. Hasilnya sekarang tombol-tombol tadi sudah disembunyikan. Pengaturan lebih lanjut untuk pivot chart ini tidak akan saya bahas pada video tutorial ini karena pengaturannya sama saja dengan chart biasa pada Excel. Sebagai contoh, kita bisa merubah judul chartnya. Tinggal kita klik 2 di sini, seperti halnya kita merubah judul chart pada chart Excel biasa. Misalkan saya beri nama region, total order quantity. Maaf di sini ada typo, total agar rapih ya. Total order quantity. Kita juga bisa mengatur layoutnya, misalkan legend ini kita hilangkan. Jadi saya tinggal nonaktifkan legendnya agar tampilan chartnya lebih besar ya. Kemudian tentu saja kita juga bisa mengatur desainnya secara cepat pada tab design ini. Tinggal kita pilih saja style yang diinginkan, warna dan lain sebagainya. Misalkan saya pilih desain yang ini saja. Ini hanya sebagai contoh ya. Dan pivot chart yang pertama yaitu untuk region sudah selesai. Dengan cara yang sama kita bisa membuat chart berikutnya untuk color ya. Caranya sama. Jadi kita pilih dulu pivot table reportnya, kemudian Ctrl C copy, tinggal kita paste. Misalkan saya paste ke sel L4, paste seperti ini. Kita ganti nama report ini. Masuk ke pivot table analyze, misalkan saya beri nama P color underscore chart, kemudian enter, dan tinggal kita buat chartnya. Sekarang tinggal klik pivot chart, kemudian bentuknya mungkin saya pilih line. Oke. Nama chartnya masuk ke pivot chart analyze, klik di sini. Misal saya beri nama C color, artinya chart untuk color, enter, dan tinggal kita atur posisinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mungkin saya tempatkan di sini, saya atur agar tingginya sama, dan saya hilangkan dulu ini. Kemudian lebarnya mungkin sampai kolom R, rasanya cukup, bisa perkecil sedikit ya. Lalu tombol-tombol ini kita hilangkan juga, field button, hide all, dan kita rubah judul chartnya, klik 2 kali di sini. Misalkan saya beri nama color total order quantity, kemudian legendnya kita hilangkan juga, dan kita ganti juga stylenya. Saya pilih yang warnanya gelap juga agar serasi, klik seperti ini, dan hasilnya sekarang kita sudah membuat 2 buah pivot chart yang sudah memvisualisasikan data total quantity untuk tiap region dan color. Sekarang jika saya coba tambahkan field baru, misalkan saya klik pada report color ini, saya tampilkan dulu feed listnya. Sebagai contoh saya coba tambahkan kategori ke bagian row misalkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa reportnya berubah.
karena ada penambahan field kategori. Namun chartnya tidak. Jadi chartnya tetap hanya menampilkan quantity dan color saja, walaupun report yang ini sudah kita tambahkan dengan field yang baru. Kenapa? Karena memang pivot chart ini dan pivot report ini tidak terhubung. Jadi walaupun misalkan data yang dibutuhkannya sama, namun kedua objek ini terpisah satu sama lain. Pivot chart ini dihasilkan dari pivot table yang ada di belakang ini. Jadi sama sekali tidak mengganggu atau tidak berhubungan dengan pivot report yang ada di sini. Saya hilangkan lagi kategorinya agar kembali ke data semula. Jadi itu sebabnya kenapa kalau kita mau membuat pivot chart, jangan menggunakan pivot table report yang sudah ada, namun selalu kita buat pivot table yang baru, dan kemudian pivot table report tersebut barulah kita buatkan dalam bentuk pivot chartnya. Kita lanjutkan untuk kebutuhan berikutnya. Jadi yang ini sudah dan yang ini sudah. Berikutnya adalah data total quantity untuk tiap subkategori dalam bentuk pivot table report ya. Nah, untuk mempercepat pembuatan kita bisa copy lagi. Jadi saya copy lagi yang ini, Ctrl C, kemudian saya tinggal paste misalkan ke sini saja. Dan di sini yang dibutuhkan adalah subkategori, berarti regionnya saya hilangkan dan tinggal kita masukkan subkategori. Mungkin kita atur sedikit agar lebih rapih. Ini kita ganti headernya, misalkan saya ganti dengan subkategori, dan ini saya biarkan total quantity ya. Jangan lupa bahwa pivot table ini juga harus kita beri nama yang spesifik. Jadi masuk ke pivot table analyze dan kita beri nama misalkan saja P, subcat, dan enter. Dan kebutuhan terakhir kita adalah membuat filtering data berdasarkan kategori dan order date. Jadi yang ini sudah, tinggal yang ini ya. Untuk kebutuhan ini tentu saja kita tinggal membuat slicer dan timeline. Untuk pembuatan slicer dan timeline ini juga sudah saya bahas pada video part-part sebelumnya. Jadi tinggal saya klik di sini, masuk ke pivot table analyze, tinggal kita klik insert slicer. Di sini yang dibutuhkan tadi untuk kategori, berarti saya pilih kategori, kemudian oke. Saya letakkan di sini dulu. Dan satu lagi adalah timeline, insert timeline. Kita pilih kolom tanggalnya dan oke. Ini sementara saya taruh di sini. Ini kita atur posisinya agar tampak lebih rapih. Masuk ke slicer, kolomnya saya ganti menjadi 4. Kemudian saya tarik ke sini. Ini tujuannya agar lebih rapi saja. Seperti ini mungkin. Tingginya ya. Tingginya kita tinggikan sedikit. Kemudian order date-nya ini kita buat agak panjang saja, mungkin ini saya panjangkan ke sini. Dan ini saya perpendek sedikit, sekali lagi agar lebih rapih. Jangan lupa ini harus kita hubungkan dulu. Jadi saya klik slicernya dulu, kemudian klik report connection. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini yang ditampilkan di sini hanya objek-objek pivot table report, yaitu P color chart, region chart, dan P subcat. Jadi untuk chart ini tidak ditampilkan. Jadi slicer ini hanya bisa terhubung dengan pivot table report. Itulah sebabnya mengulang yang pokok bahasan tadi. Kenapa kalau untuk membuat pivot chart kita harus selalu membuat pivot table report yang terpisah. Karena nanti untuk pembuatan slicer pun, slicer ini tidak akan mengenali pivot chart ini. Jadi artinya yang akan dihubungkan adalah pivot table report yang ada di belakang chart ini. Nah, karena kita ingin memfilter semua, jadi ini saya pilih saja semua seperti ini. Oke, dan demikian halnya dengan timeline. Klik report connection. Ini pun sama, kita pilih saja semuanya agar timeline ini terhubung dengan semua objek yang ada di sheet dashboard ini. Oke, seperti ini.
Agar lebih rapih, kita juga bisa menonaktifkan grid line dan objek lainnya. Tinggal masuk ke view, jadi grid line-nya ini kita hilangkan, heading-nya juga kita hilangkan, dan formula bar-nya juga kita hilangkan. Jika memang diperlukan, ribbon-nya juga ini bisa kita sembunyikan seperti ini ya. Ini mungkin saya perbesar sedikit. Dan seperti ini hasil akhirnya dari tabel data kita yang berisikan sekitar 60.000 baris data. Kita sudah membuat kesimpulan serta visualisasinya sesuai data yang kita butuhkan pada dashboard ini. Dan dengan adanya slicer dan timeline, dashboard ini juga jelas sifatnya dinamis sehingga dapat membantu kita dalam melakukan analisa data yang dibutuhkan. Jadi kalau kita ingin melihat data untuk kategori aksesoris, saya tinggal klik aksesoris, maka semua data akan update mengikuti pilihan filtering pada slicer ini. Ini untuk kategori bikes, clothing, komponen, dan seterusnya. Demikian halnya untuk timeline ini. Misalkan kita ingin melihat data di tahun-tahun lainnya, tinggal kita pindahkan ke years. Ini data untuk 2011, 2012, 2013, 2014, atau mungkin kita pengen melihat data per quarter 1 2012, atau kita ingin melihat data quarter 1 2014 hanya untuk kategori aksesoris atau clothing, komponen, dan seterusnya. Jadi jika rekan-rekan perhatikan sekali lagi, dengan adanya slicer dan timeline, maka dashboard ini sekarang sifatnya sudah dinamis dan mudah-mudahan jelas bisa membantu kita dalam melakukan analisa data yang dibutuhkan. Demikian tutorial tentang pivot chart yang merupakan salah satu komponen pelengkap pada pivot table untuk memvisualisasikan data-data kita sesuai kebutuhan. Video tutorial pivot chart ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian video tutorial manajemen data pada Excel yang jumlah totalnya ada 16 part ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai ketemu lagi dalam rangkaian video tutorial yang lainnya. Terima kasih.